Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, di update kali ini saya pengen bahas satu yang menurut saya cukup menarik, yaitu indikator Simple Moving Average di time frame weekly yang periodenya adalah 50. Ya, kenapa saya pengen bahas ini? Karena teman-teman kalau ingat waktu di momen ketika kita memasuki fase bear market, kita sempat cover ini juga, dimana kalau Bitcoin closing di bawah Simple Moving Average periode 50, untuk time frame weekly itu menandakan we are already entering the beginning of the bear market, dan gak lama setelah itu terjadi, dan that's the moment ya kita bisa lihat market finally switch atau move the bias ya dari bullish to bearish gitu. Dan untuk saat ini kondisi itu saya pengen bahas sama teman-teman dengan tambahan satu konfirmasi yang menurut saya cukup menarik dan sangat di depan mata saya saat ini ya. Dari segi probabilitas menurut saya ini yang paling tinggi untuk terjadi. Oke, so langsung aja teman-teman kita bahas ya. Sambil kita nge-cover ini, saya sekaligus mengingatkan ke teman-teman kalau disclaimer-nya adalah ini bukan rekomendasi, ya bukan masukan, bukan ajakan beli atau jual ya. Yang pasti teman-teman harap mengerti kalau aset kripto itu adalah aset yang cukup berisiko. So pay attention on your risk management dan money management. Saya bukan penasihat keuangan, dan bukan yang dalam tanda kutip memiliki izin untuk melakukan itu, sehingga segala yang saya sampaikan di sini sifatnya adalah opini dan merupakan analisa pribadi ya. Guys, cepat aja. Jackson Hole Symposium hari ini hari pertama ya, technically hari Kamis. Sekarang saya bikin video udah hari Jumat. Hari Kamis hari pertama biasanya sambutan basa-basi ya, paling perkenalan juga, atau sekaligus menyampaikan kira-kira topik apa sih yang pengen mereka angkat dan mereka bahas di dalam Jackson Hole Symposium kali ini. Dan hari kedua adalah hari yang penting karena Governor's Warsh akan speech ya. Kevin Warsh akan bicara di hadapan kolega-koleganya dari anggota The Federal Reserve dan juga beberapa bank sentral yang diundang seperti Bank of England, European Central Bank dan lain sebagainya ya. Di sini akan menjadi momen krusial karena dia akan ngomongin economic outlook dan juga monetary policy yang akan kiranya mereka jalankan untuk bisa sejalan dengan ekspektasi mereka, yaitu nurunin inflasi ke angka 2%. Ya, tadi Hamek udah ngasih sedikit, ya kita bisa bilang udah sedikit ngasih kisi-kisi ya. Kalau dia sih tetap di kubu hawkish teman-teman sekalian ya. Di sini ada Goolsbee sekitar 1920-an, terus White House Secretary Levitt bilang katanya saat ini nggak ada negosiasi dengan Iran. Ini sempat bikin oil tadi naik lagi. Mana lagi ya? Mana sih Hamek nih? Tadi ada namanya teman-teman sekalian. Oke. Cut. Nah ini dia ya. Oh, baru nih ya. Okay, next year inflation might ease to around 2.5% at best. I expect slow progress on inflation should end year around 3%. It's time to act. We need restrictiveness in policy, which means ya dia ngomong soal ayo saatnya naikin suku bunga. That's it ya. Sekarang Trump lagi ngomong, he has good talks with Putin ya. Trump on Iran, they're in big trouble ya, lagi-lagi ngancam dan lain sebagainya ya. Trump udah selesai dan nggak terlalu banyak yang penting. Market udah boring ya teman-teman. I think they just gonna wait for the Jackson Hole Symposium, terutama apa yang akan disampaikan oleh Kevin Warsh. By the way, buat kalian yang mungkin penasaran kenapa hari ini Bitcoin-nya up ya, ini sebenarnya salah satu efek samping dari report earning ya yang dikeluarkan oleh Nvidia sekitar jam 3.20 tadi subuh ya, dan angkanya itu sangat baik sekali ya, di atas estimasi, di mana revenue-nya tadinya harapannya adalah 92,2 miliar, ternyata angkanya di 96,2 miliar, dan itu artinya 4 miliar dolar lebih tinggi ya dari yang diharapkan atau dari estimasi yang diberikan ya teman-teman. Dan itu yang akhirnya membuat Nasdaq setelah flat dari hari Senin, jadi kalau kalian ini Jumat ya ada pergerakan gede, Senin itu opening di sini sampai ke hari Rabu tuh flat teman-teman. Baru subuh tuh begitu closing New York session baru dia gerak nih ya, di sini pung dia naik 0,7%. Tapi setelah itu apa? Hari ini flat lagi ya kan? Kenapa bisa flat? Ya seperti yang saya bilang, market nungguin Jackson Hole ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat stock market nggak gerak-gerak banget
S&P mungkin sedikit lebih baik daripada Nasdaq, tapi overall-nya dia nggak gerak-gerak banget. Dan somehow money flow-nya ternyata lebih banyak di Bitcoin. Jadi Bitcoin pergerakannya itu lebih dominan setelah sempat gerak di sesi London, di pullback di New York ya, menjelang opening, habis itu sweep area imbalance, habis itu dia rebound lagi. Jadi so far kalau kita lihat struktur internalnya sih masih bagus, dan ya, saya personally juga ada manfaatin ya teman-teman sekalian, dalam artian saya tradingkan ya kesempatan yang ditunjukkan oleh market, yaitu Bitcoin. Kalau kita lihat di sini per tadi subuh ya, atau lebih tepatnya tadi pagi, ya saya lihat lah ya developernya seperti apa. Actually itu udah posted dari sehari sebelum ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita lihat dari Bitcoin-nya sendiri, price action-nya saya melihat, ya kan kita udah bahas kemarin, ada possibility dia bisa visit ke area demand atau ke area imbalance itu. But turns out ternyata dia nggak begitu sampai ke sana ya. Malah kita ngelihat malah ada kecenderungan terbentuk falling wedge pattern, dan itu saya realizing ya setelah dia start bouncing slowly gitu. Nah, actionnya apa teman-teman? Once saya lihat di sini sellers aggressively kasih pressure tapi dia nggak bisa tekan harganya, dan akhirnya dia malah bertahan cenderung break dari si falling wedge, ya decisionnya simple ya, ambil posisi di Bitcoin. Kita coba untuk utilize, dan turns out play out dengan sangat proper ya. Per hari ini udah beres teman-teman transaksinya gitu. So overall masih bisa dimanfaatin ya. Jadi terlepas dari kira-kira kita expecting dia bakal ada dip atau gimana, actually sebenarnya masih bisa dimanfaatin ya. In my opinion ya, market tetap bergerak selama dia ada volatilitas, itu artinya ada kesempatan, itu kalau buat saya pribadi. Oke, so guys, let's talk about the update yang menurut saya interesting ya. Ini sebenarnya kemarin itu yang udah lama ya teman-teman ya. Di sini ya, price may only be retesting the daily SMA 200 after the dead cross, bla 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 bla. Ini kayaknya waktu itu kita pakai time frame daily, dan saya menjelaskan kalau for now the bearish scenario still has the higher probability, and that's before the drop ya teman-teman. Karena saya ingat saya ada posting di Twitter juga sekitar tanggal berapa ini ya, postingan di Twitter tanggal 10 Mei ya, waktu itulah ya, waktu pertama kali retest di situ ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda juga sih, waktu itu juga pasti udah ada beberapa orang yang sangat optimis gitu, tapi kita ngelihat tanda-tandanya seperti no spot volume di di spot market, nggak ada volume ya kan. Terus juga ya bearish scenario still has higher probability ya pada saat itu teman-teman. Nah sekarang gimana ya, apa yang sebenarnya cukup menarik? Nah saya izin, ini saya akan hapus dulu supaya kita nggak perlu pakai dulu ya, dan saya akan pakai perspektif time frame weekly. Ini akan saya bawakan ke teman-teman ya. I don't know ya apakah kalian akan temuin discussion ini di luar, karena kebanyakan biasanya terpaku dengan satu indikator, yaitu si simple moving average 50. Jadi saya ingat banget waktu itu kita juga kan salah satu yang melihat ya, once price break dan close 2 konsekutif ya weeks atau 2 minggu berturut-turut di bawah simple moving average 50 time frame weekly, itu indikasi kita masuk bear market gitu. Dan saya cukup yakin teman-teman pasti ingat karena kita salah satu yang ngebahas itu juga, dan cukup sering kita cover ya teman-teman sekalian. Nah sekarang kan timbul pertanyaan nih, can we see Bitcoin back above ya, atau bertahan di bawah simple moving average 50 dan akhirnya memvalidasi bahwa Bitcoin finally udah flip the bearish market ya teman-teman, atau the bearish trend gitu. Saya mungkin akan menghilangkan terms bear market atau bull market, karena sebetulnya low volatility juga bisa dibilang bear market gitu ya. Bear tuh nggak sepenuhnya artinya cuma turun doang, tapi market boring, flat, nggak ada volume, too low volatility-nya, itu juga saya anggap bear market gitu ya. Nah di sini di level itu menurut saya sangat krusial. Karena kenapa? Karena kalau misalkan dia bisa flip si simple moving average 50, technically dia juga flip si support and resistance ya. Jadi memang area ini harus di flip. Dan gimana ya proses flip yang harus terjadi supaya kita lebih confirm, lebih yakin teman-teman? Jawabannya adalah dia harus solid ya, solid candle. Jadi boom, tembus, jangan ragu-ragu gitu, jangan kayak mau enggak gitu ya. Contohnya misalnya kayak begini.
Oke, dia break, next week-nya dia ketahan, and then the next 2 weeks dia balik turun gitu, ya kan? Nah, ini yang kurang begitu oke. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, every time kita pengen ngelihat dia flip, itu dia closing harus solid, ya. Dan prosesnya, before dia biasanya truly dia breakout, teman-teman, ada momen dimana dia akan sideways dulu, ya, di bawahnya. Jadi kayak ketahan, nggak turun, ketahan, nggak turun, ya. Kalau misalkan kita ngelihat dia gagal, tembus, simpelnya adalah dia tes dan langsung reject, ya. Jadi nggak pakai lama, teman-teman, ya. Dia hanya butuh waktu 1-2 minggu untuk kasih konfirmasi. For example, like this one, ya. Simple moving average 50, tes, reject, abis itu dia drop, ya. Nah, waktu dia breakout, harus solid. For example, kayak gini, ya. 1, 2, 3 candle, ya. 2 candle lah, ya. 1 dan 2. Di atas simple moving average 50. Plus, kalau ini juga sama ya teman-teman, dia breakout-nya sudah dengan si support and resistance. Jadi technically, kita flip support resistance-nya, di situ meningkatkan confidence-nya atau keyakinannya bahwa this is the end of the bear market-nya atau the bearish trend-nya teman-teman. Ya, same like this one I think. Ya, ini juga sebenarnya kalau kita lihat nggak jauh berbeda. Ya, support resistance bla 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 gitu. Oke. Ini yang lebih jelas sih, yang lebih tegas ya teman-teman kalau kita mau jadikan sebagai patokan karena dia totally mirip ya, diabaikan aja dead cross dan bull cross-nya atau golden cross-nya. Intinya di sini resistance, resistance, close, flip ya. Cukup baik sekali dan akhirnya dia bounce. Oke. Nah, sekarang yang timbul pertanyaan teman-teman adalah akankah kita lihat dia closing di atas simple moving average 50? Nah, ini saya menemukan satu temuan yang bagi saya cukup menarik, tapi mungkin masih bisa dipatahkan argumennya kalau teman-teman ketemu counter argumennya, ya. Dan saya akan dengan senang hati sekali untuk melihat dan mempelajari counter argumennya jika memang ada ya, teman-teman. So, what is the counter argument? Ya, maybe sebagian orang akan mencoba untuk menghubungkan, ya. Apa sih yang kita lihat di sini ya, kalau harga udah bertahan di bawah terus retest berarti kan masih bisa turun gitu. Oke, saya punya counter argumennya teman-teman, yaitu kondisi ini ya, saya berikan lingkaran aja ya. Ya, ini area-area yang akan saya berikan lingkaran, teman-teman langsung jadikan ini sebagai bayangan untuk kalian analisis juga nantinya. Ya, misalnya di sini ya, ini kan breakout solid ya, teman-teman. Di atas simple moving average 50. And then kita masuk ke bull marketnya. Ya, pertanyaannya adalah apa yang membedakan antara dia ke reject dan akhirnya dia turun serta dia ke reject tapi dia masih bisa naik, teman-teman. Nah, apa yang membedakan ya? Di sini akan saya bahas satu lagi ya teman-teman ya. And the other one adalah yang ini ya. Saya akan ambil contohnya di sini dan contohnya di sini ya. Ada dua teman-teman. Yaitu ya, kalau Anda perhatikan dengan seksama teman-teman, ini menghubungkan kombinasi ya. Jadi intinya di area yang saya lingkari ini ya, yang pertama adalah kita kasih node reject ya, yang di sini kita kasih node breakout ya. Di sini juga sama teman-teman, kita kasih node reject. Oke, di sini kita kasih node breakout ya. Nah, guys, kita nggak akan bilang dari perspektif timeline ya. Artinya misalnya kita bilang kayak, ya Vin, tapi kan ini kondisinya adalah satu baru dimulainya bear market, satu adalah kondisi di bawah gitu ya. Bahwa di sini dia terjadi breakout dan akhirnya flip simple moving average 50 after kita ngelihat adanya low yang terbentuk. Oke. Nah, ini tepat sekali teman-teman sekalian ya, bisa jadi salah satu pertimbangannya. Tapi ada satu lagi yang menurut saya juga ikut menarik dan sangat berkontribusi di dalam proses ini ya. Untuk itu saya akan hilangkan si golden and dead cross indikatornya, saya akan fokus ke simple moving average 200. Yaitu adalah setiap kali kita ngelihat kondisi dia rejected, itu rejectnya ya di bawah simple moving average 200 juga pada time frame daily. Oke, jadi simple moving average 50 di flip, technically Bitcoin jauh sebelum itu sudah bergerak di bawah simple moving average 200. Ya, jadi dia bergerak di bawah SMA 200 time frame daily dan SMA 50 di time frame weekly setelahnya. Ya, jadi tahap pertama adalah SMA 200 daily ya di flip jadi bearish. Tahap kedua adalah SMA 50 weekly di flip jadi bearish dan di test ya
ketika SMA 200 daily berfungsi sebagai resistance. Oke, nah ini chance jadi besar untuk dia mengalami rejection, teman-teman. Kondisi ini terjadi nggak cuma di sini, tapi juga pada saat di sini. Ya, kalau kita lihat. Jadi the first process adalah SMA 200 di flip, SMA 50 kemudian flip, dan kita lihat rejection yang kita tandain pakai lingkaran ini adalah rejection pada time frame weekly, ya pada simple moving average 50. Barulah kita lihat dia turun. Nah, yang kedua teman-teman adalah SMA 200 di daily, ya, di flip jadi bullish. Oke. Ya, SMA weekly, ya SMA 50 weekly di flip jadi bullish. Ya, ini sebenarnya nggak perlu sih teman-teman ya. You know what interesting ya dari kondisi ini adalah Bitcoin ya hanya perlu flip SMA 50 weekly menjadi bullish dengan kondisi di daily SMA 200 ada di bawah harga. Ya. For example like this one. Nah, kalau teman-teman lihat, by the time kita ngelihat Bitcoin main di atas simple moving average weekly di time frame weekly yang tadi teman-teman SMA 50 time frame weekly ya, kita pakai cepat aja ya SMA. Ini kondisinya udah ada breakout duluan dari SMA 200 time frame daily. Oke. So, saya bisa bilang ini adalah the first stage ya, the first stage of the bottoming process. Second stage-nya adalah ketika kita ngelihat SMA 50 time frame weekly juga di flip ya dengan kondisi solid. Oke. Now, not only that one ya teman-teman, tapi kita lihat juga sama kondisi itu berulang tepatnya pada saat di sini. Tuh ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, waktu saya kasih mapping and breakout ini, kondisinya kan di sini. Ya, itu udah duluan Bitcoin flip SMA 200 time frame daily. And then what happened next adalah price creating higher high and pullback, retest SMA 200 and then nggak lama breakout ya di time frame weekly. Oke, kesimpulannya apa, Vin? Jadi sebenarnya begini ya. Kalau saya lihat ya teman-teman sekalian, ini kan kita sudah flip nih ya si SMA 200. Oke. Kalau kita mengikuti acuan ini, maka sebetulnya proses yang pertama udah terpenuhi. Ya, saya harus objektif ngomong sama teman-teman, like it or not, ya terserah kalian mau cap saya bear boy lah, apalah ya. Tapi kalau bagi saya juga ya utilize berdasarkan apa yang chart kasih lihat ke saya, so I don't really care ya teman-teman sekalian dengan kondisi itu. But anyway, SMA 200 daily di flip ya udah jadi kondisi bullish ya, first stage itu udah valid teman-teman. Now timbul pertanyaan, sekarang orang lagi banyak bahas ya, saya lagi lihat-lihat di Twitter lah, kemudian di YouTube ya, beberapa YouTube yang menayangkan analisis Bitcoin juga dari luar terutama, mereka lagi memperhatikan SMA 50 time frame weekly, kalau belum di flip, jangan cepat-cepat mengatakan bahwa the low atau the bottom is in gitu ya. Artinya udah ketemu nih titik bottom atau low-nya teman-teman. Turns out ya, something yang menurut saya cukup menarik adalah kalau memang daily dia sudah flip jadi bullish dan ternyata ya yang kita lihat saat ini adalah Bitcoin belum flip SMA 50 di time frame weekly, dan itu artinya teman-teman sekalian kalau seandainya pun ya, ini bagi saya ya teman-teman, kalau seandainya pun kita melihat ada rejection di sini, oke, we see rejection teman-teman karena itu level support resistance, karena di sini juga kita ngelihat di perspektif time frame daily adalah area supply, ya kan, ini kan first time dia retest nih terhadap level supply ini, jadi memang ini confluence yang bagus sekali ya, supply ada, resistance juga ada teman-teman ya. Seandainya dia ngasih saya konfirmasi bahwa dia reject dari SMA 50 weekly, you know what I think teman-teman sekalian, simpelnya adalah SMA 200 is gonna be the next level yang akan saya pantau
untuk saya manfaatkan. Oke, so let's say oke lah ya, let's say saya nggak belanja banyak di bawah banget, gitu kan teman-teman ya. I mean ya, like ya satu atau dua orang after hindsight ya, artinya setelah terjadi mungkin dia bisa bilang ya gue dulu call bottom dan bla 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 gitu kan ya. But the truth is ya, as a trader, as an investor teman-teman sekalian ya, yang penting kan teman-teman bisa adjust ya dan menyesuaikan gitu. So let's say di 2022 kita missing out nih belanja di sini gitu ya, which is sorry to say saya ada beli di sini, ada beli di sini gitu, tapi let's say kita miss ya the bottoming process teman-teman, atau harga yang paling bawahnya, yang paling murahnya gitu. Kalau orang DCA terus sih saya cukup yakin dia bisa call diri dia, dia bisa mengklaim diri dia call the bottom gitu. Why? Karena ya dia DCA, they buy di cheap price dan bla 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 gitu ya. Tapi let's say teman-teman merasa bahwa oh gue ketinggalan, atau mungkin bahkan baru mulai mengenal market kripto dan baru berencana untuk membeli Bitcoin. Consideration-nya adalah after kita ngelihat ada konfirmasi tadi, maka the next retest di SMA 200 harusnya jadi pertimbangan discount price paling ideal yang boleh ya dipertimbangkan matang-matang gitu ya, karena buat saya ya saya nggak harus dapat di exact bottomnya gitu ya, yang penting kita dapat harga murah. That's the whole point ya kan, dari investing, dari trading gitu. For example buat mereka yang let's say berencana untuk beli Nvidia ya kan, apakah Anda bisa mengharapkan Nvidia ngasih lu harga bottoming yang kayak begini atau begini gitu ya, $10 per shares atau $3 per shares? Ya udah nggak mungkin deh gitu ya kan. Nah, sebagai investor atau trader yang marketnya udah mature kayak gini, pasti mereka akan diuji ya. Mereka di mana memberikan penilaian bahwa value price-nya itu saat ini adalah murah, sehingga mereka tetap beli dan mereka tetap make money ya, ditunjukkan dengan bagaimana earning yang masih positif, bagaimana Nvidia yang sekarang posisinya masih nempel sama new all time high setelah lebih kurangnya rally ya selama berapa lama ini ya, sudah 1000 hari lebih teman-teman ya, artinya udah 4-5 tahun ya, 4 tahun lah teman-teman sekalian dia rally without stop ya, hanya ada sedikit pullback tipis aja, koreksi-koreksi kayak begini gitu kan ya. Nah, Anda DCA terus aja sih oke juga ya teman-teman, tapi average price-nya pasti naik terus gitu kan ya. Simpulan saya teman-teman, kalau kita ngelihat kondisi simple moving average 50 weekly, itu kondisinya masih dites dalam keadaan dia menjadi resistance dan juga area supply yang sama di time frame daily, serta resistance di sini belum sepenuhnya di breakout, dan katakanlah karena faktor Jackson Hole, mungkin karena Kevin Wars memberikan pernyataan yang hawkish bisa bikin marketnya koreksi, maka koreksi di simple moving average 200 time frame daily saya rasa akan jadi area yang sangat menarik sekali untuk dipertimbangkan ya. Dan ini kita melihat ya mengacu pada pergerakan ya history teman-teman. Dan ya mungkin ya this time kita nggak perlu sampai visit atau reset ya ke realized price di harga 53.000. Or maybe teman-teman sekalian ya, if this skenario ya wrong teman-teman, maka yang saya pengen lihat adalah Bitcoin harus mengalami rejection dengan kondisi yang sangat agresif after rejection dari area ini. Oke, tapi kalau misalnya let's say dalam seminggu 2 minggu, karena ini kan too early ya teman-teman, baru minggu pertama kita visit. Let's say minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, still consolidate around this range, and then a little bit spike atau shake out yang bikin orang jadi ragu, and then ya the bear balik dalam kondisi yang sangat-sangat agresif, mengatakan, the bear market belum finish, dan bla bla bla. Maybe ya, that's the final dip yang mungkin dicari oleh teman-teman yang mencari kesempatan ideal untuk memanfaatkan diskon pada Bitcoin. Saya kira itu teman-teman ya untuk update yang bisa saya berikan di dalam video update kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan tolong direview kembali ya, dianalisa kembali, make sure apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah data yang bisa kalian verifikasi juga. So, kita sama-sama analisanya. Okay? So, that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching and pay attention on Jackson Hole Symposium tomorrow night. Cheers. Bye-bye guys.